Halo, perkenalkan nama saya Bima Prianto. Di mana di sini saya merupakan mahasiswa Teknik Industri Universitas Pancasila. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas UAS Manajemen Strategi yang didoseni oleh Mas Haris, di mana di sini saya membawakan topik yaitu strategi teknologi commercialization industri 4.0 dan society 5.0. Seperti biasa, materi yang saya bawakan bersumber dari Google, di mana tentunya sama-sama kita ketahui bahwa dengan perkembangan zaman, dengan adanya Google, segala informasi dapat kita peroleh dengan mudah. Revolusi Industri 4.0. Apa sih itu Revolusi Industri 4.0? Revolusi 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber atau fiber teknologi dan sistem jaringan, di mana revolusi industri 4.0 adalah pergeseran fundamental dalam kehidupan manusia dalam bagaimana produksi, konsumsi, dan berhubungan satu dengan lainnya, didorong dari konvergensi fisik, digital, maupun manusia itu sendiri. Nah, foto berikut merupakan Profesor Klaus Schwab, di mana beliau merupakan seorang ekonom yang berasal dari Jerman. Beliau merupakan kelahiran 30 Maret 1938. Di mana beliau merupakan seorang teknisi dan ekonom Jerman yang lebih dikenal sebagai pendiri dan ketua eksekutif Forum Ekonomi Dunia. Istrinya dan mantan sekretarisnya, Hilda, bekerja mendirikan Yayasan Schwab, di mana untuk kewirausahaan sosial dengannya. Ia lahir pada 1938 di Ravensburg, Jerman. Memperkenalkan revolusi 4.0 dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution. Profesor Schwab memberikan paparan tentang revolusi industri 4.0 yang akan mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Lalu, dampak dari revolusi adalah di mana setiap revolusi tentunya membawakan banyak perubahan yang signifikan dan dampak besar yang menyertainya. Ditambah lagi, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan cepat, yang mengintegrasikan berbagai dimensi seperti fisik dan digital. Skala dan kompleksitasnya juga sangat luas, karena berbagai lini terlibat di dalamnya. Perubahan bukan hanya mencakup pada bidang industri, tetapi juga hampir di setiap bidang yang mencakup ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bisa juga sampai ke tataran ketatanegaraan. Lalu, peningkatan digitalisasi. Le et al. Menjelaskan, Industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor, di mana yang pertama adalah peningkatan volume data, kekuatan komputasi, dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis, kemampuan, dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dan mesin. Dan yang keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Lalu, desain prinsip industri. Lifter dan Sinner menambahkan, prinsip dasar industri 4.0 adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Herman et al. Menambahkan, ada 4 desain prinsip industri 4.0, di mana yang pertama adalah interkoneksi.
atau sambungan, yaitu kemampuan mesin, perangkat sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau LOT atau Internet of People atau LOP. Nah, prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar tentunya. Yang kedua, ada transparansi, di mana transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Yang ketiga, ada bantuan teknis yang meliputi yang pertama, ada kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan cara menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat. Yang kedua adalah kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau aman, atau tidak aman. C. Atau yang ketiga, meliputi bantuan visual dan fisik. Lalu kita masuk ke Society 5.0, di mana era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 berlangsung sangat cepat dan menghapus segala pakem-pakem lama yang berjaya dan berkuasa, serta menggantikannya dengan pola tatanan baru. Teknologi digital menjadi motor penggerak revolusi industri 4.0, di mana kecerdasan buatan yang dipadukan 5 dengan Internet of Things atau LOT yang di-backup dengan Big Data mampu mengolah data dalam skala raksasa dan memaparkan sebuah kondisi secara virtual serta memberikan solusi untuk pengambilan keputusan yang tepat, efektif, dan tentunya efisien. Sehubung dengan hal di atas, negara-negara maju mulai melakukan dan mengikuti perubahan yang ada, di mana Society 5.0 atau masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia atau yang sering disebut dengan human centered dan berbasis teknologi, tentunya adalah teknologi base yang dikembangkan oleh Jepang. Konsep ini lahir sebagai pengembang dari revolusi industri 4.0 yang dinilai berpotensi mendegradasi peran manusia. Hal ini digagas di Jepang pada tahun 2019, di mana konsep ini hadir dengan harapan menjawab masalah revolusi industri 4.0 dan untuk mengintegrasi dunia maya dan dunia nyata dengan bantuan teknologi seperti AI, robot, LOT, dan lain-lainnya dalam melayani kebutuhan manusia sehingga warga masyarakat dapat merasa nyaman dan menikmati hidup. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya, di mana jika kita lihat mulai dari Society 1.0, manusia berada dalam era berburu dan mengenal tulisan. Di Society 2.0, di mana manusia masuk pada era pertanian yang mulai mengenal bercocok tanam. Lalu Society 3.0 adalah era industri di mana manusia mulai menggunakan mesin untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Setelah itu, barulah hadir Society 4.0, yaitu manusia menggunakan komputer dan internet sebagai bagian dari hidupnya. Society 4.0 banyak membantu kebutuhan manusia dengan mengakses dan membagikan informasi melalui internet. Dan Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sekedar untuk berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Lalu, apa tujuan dari Society 5.0? Cukup dipertanyakan, bukan? Nah, tujuan
dari Society 5.0 sendiri adalah selain diklaim akan menyeimbangkan solusi atas permasalahan sosial dan tentunya kemajuan ekonomi masyarakat, masyarakat 5.0 membuat masyarakat memiliki rasa hormat antara satu dengan lain, di mana tatanan ini pun diyakini bisa memperpanjang generasi dan menciptakan kenyamanan setiap orang dalam kehidupan yang produktif. Lalu, bagaimana cara penerapan Society 5.0? Yang pertama yaitu dari bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, berikut adalah contoh penerapan masyarakat 5.0, di mana yang pertama adalah dengan mengembangkan layanan yang masih bisa dilakukan oleh robot, seperti bagian pemeriksaan awal, sehingga dapat mengurangi tingkat kelelahan tenaga medis. Kemudian, adanya deteksi awal terhadap penyakit dengan menggunakan data real time. Yang terakhir adalah layanan yang lebih baik di berbagai tempat dengan berbagai data riwayat kesehatan. Lalu, di sektor pertanian, ada contoh beberapa penerapan Society 5.0 tentunya dalam bidang pertanian, di mana yang pertama, terjadinya produksi kebutuhan agraria sesuai dengan kebutuhan konsumen dan langsung sampai dengan menggunakan kendaraan otomatis, tentu seperti robot, traktor, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah integrasi teknologi seperti penggunaan traktor untuk menggarap ladang dan optimalisasi pengairan ladang dengan mengolah data ramalan cuaca. Kemudian yang terakhir adalah penyesuaian dan perencanaan garap ladang berdasarkan kebutuhan pasar. Mana di pertanian ini, penyesuaian dan perencanaan dapat dikombinasikan dengan teknologi yang ada. Kemudian, dalam sektor manufaktur, ada beberapa contoh penerapan masyarakat 5.0 dalam bidang manufaktur tentunya. Di mana yang pertama adalah mengintegrasikan robot dan kecerdasan buatan untuk mempercepat proses produksi dan mengurangi kebutuhan terhadap buruh. Yang ketiga, menciptakan sistem integrasi antar bidang industri agar lebih efisien atau terciptanya keefisienan dalam produksi. Yang ketiga adalah penyediaan barang yang dikirimkan lebih cepat sesuai keinginan konsumen dengan harga murah. Lalu, dalam sektor pangan, terdapat juga penerapannya untuk Society 5.0, di mana yang pertama adalah penyediaan bahan pangan berdasarkan data konsumen, seperti preferensi dan alergi. Kemudian terdapatnya otomasi penyediaan serta penyimpanan bahan pangan dengan teknologi canggih sehingga pembelian dilakukan hanya ketika benar-benar dibutuhkan atau dalam keadaan darurat. Yang terakhir adalah mengusahakan produksi pertanian dan retail agar menyediakan bahan dengan sesuai kebutuhan konsumen. Dalam penanggulangan bencana, contoh penerapan masyarakat 5.0 dalam bidang ini adalah yang pertama, penyediaan data tempat penampungan terdekat selama bencana melalui ponsel masing-masing penduduk. Kemudian penemuan korban secara cepat dengan penggunaan teknologi. Salah satu contohnya adalah robot penyelamat. Dan yang terakhir adalah optimalisasi pembongkaran reruntuhan menggunakan drone, traktor otomatis, dan sebagainya. Kemudian, dalam bidang transportasi, contoh penerapannya adalah dengan memudahkan pergerakan lansia dan disabilitas dengan kursi roda otomatis tentunya. Kemudian mobilitas yang lebih halus dengan adanya sistem terintegrasi transportasi publik, layanan berbagai kendaraan pribadi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah adanya transportasi publik yang bergerak secara otomatis sesuai dengan kehendak. Mungkin sekian pemaparan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam materi, penyampaian, dan lain-lain. Terima kasih.